Kedua, apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang jahat yang menyebabkan orang benar menderita? Tadi apa yang dibuat Tuhan untuk anaknya yang menderita? Sekarang apa yang dilakukan terhadap orang jahat? Kalau Tuhan sertai anaknya yang sedang menderita, kalau dia ubah kejahatan yang diterima menjadi berkat, menjadi kebaikan, itu berarti kejahatan orang-orang yang menjerumuskan anaknya itu tidak luput dari perhatiannya. Termasuk hakim-hakim yang tidak adil dan tidak jujur, yang memberikan vonis bersalah, menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak bersalah. Tuhan tahu semua ini. Perhatikan Amsal 5 ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. NIV terjemahkan ipuh sebagai kepahitan. Tapi ipuh itu sebenarnya adalah getah dari pohon yang beracun. Ya, jadi artinya apa? Orang mengubah keadilan menjadi semacam racun dan mengempaskan kebenaran ke tanah. Sebab aku tahu, kata Tuhan. Aku tahu perbuatanmu yang jahat dan banyak. Dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit. Aku tahu. Saudara, perhatikan. Itu berarti seharusnya kita juga menjadi penghiburan bagi kita sebenarnya. Bahwa di balik setiap kejahatan yang dialami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan karena kebenaran, Tuhan tahu. Seringkali kita bilang, Tuhan di manakah engkau? Tuhan kami berseru-seru, di manakah engkau? Tapi Tuhan menegaskan, aku tahu semua keadilan yang diubah menjadi ipuh dan kebenaran yang dihempaskan ke tanah. Tuhan tahu itu. Dan saudara, begitu Tuhan sudah tahu semua, perhatikan baik-baik. Untuk mereka yang memutarbalikkan keadilan seperti ini, bagi Tuhan atau di mata Tuhan, mereka terlalu jijik. Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, membenarkan orang fasik, menganggap orang jahat sebagai orang baik, mempersalahkan orang benar, membuat orang benar jadi salah. Kedua-duanya kekejian bagi Tuhan. Tuhan jijik terhadap orang-orang seperti ini. Maka setiap hakim yang memberikan putusan yang mengubah kebenaran, mereka terlalu jijik di hadapan Tuhan. Mereka mungkin dihormati oleh manusia, dihormati di dunia, tapi di mata Tuhan mereka adalah kekejian. Tuhan memandang bersalah orang-orang seperti ini. Di dalam Keluaran 23 ayat 7-8. Haruskah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta? Orang yang tidak bersalah dan yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Tuhan berkata, aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Semua hakim yang memberikan putusan secara tidak benar, camkan ini, Tuhan memandang mereka sebagai bersalah. Dan perhatikan lagi, Yesaya pasal 5 yang sudah saya kutip tadi. Celakalah. Tuhan bilang celakalah. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, kebaikan itu jahat. Mengubah kegelapan menjadi terang, terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. 2 kali dikatakan celakalah, celakalah. Tuhan berkata celakalah mereka. Celaka macam apa yang Tuhan mau kasih kepada hakim-hakim yang tidak benar, hakim-hakim yang memutarbalikkan kebenaran ini? Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-24 dan 25 pasal yang sama. Dikatakan demikian, sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, menista firman yang maha kudus Allah Israel. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semua itu terjadi, murkanya belum surut, tangannya masih teracung. Tuhan marah sekali terhadap orang-orang seperti ini.
Tadi saudara, di ujung ayat 24 dikatakan menista firman yang Maha Kudus. Jadi sebenarnya yang menista firman Allah itu adalah orang-orang yang memberikan putusan yang tidak adil, mengubah kebenaran dan keadilan. Henry mengatakan, mengomentari Yesaya 5 ayat 24-25 ini. Dia mengatakan, penghakiman digambarkan di mana dosa-dosa ini akan dibawa kepadanya, kepada Tuhan. Mereka yang hidup secara begitu jahat, jangan berharap untuk hidup secara nyaman. Karena kebenaran Allah akan membawa pembalasan. Saudara, jikalau Allah, maka ada keadilan. Jikalau ada keadilan, maka akan ada pembalasan bagi orang-orang jahat. Dan itu pasti. Karena itu saudara, ini semua kalau belum terjadi, itu masih terus berjalan. Sekalipun kelihatannya mereka menang dan bisa hidup enak. Tapi itu hanya sementara waktu. Kalau Allah ada, dia adil. Kalau dia adil, dia pasti akan membalaskan. Karena itu semua orang jahat, semua orang yang memutarbalikkan kebenaran dan keadilan, semua hakim-hakim yang telah mengubah orang fasik jadi benar, ya jadi baik, orang baik jadi jahat, camkan mereka akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan.